Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Abdullah Rahman Supriyono. Saya dari Cisco Networking Academic Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan modul untuk lab 10.4.3, yaitu tentang penggunaan Wireshark dalam menganalisis, mengcapture ya, TCP dan UDP, hasil capture ya. Nah, di lab ini ada dua bagian, di mana part 1 ini topologi yang ada, kita diminta untuk mengcapture file FTP, dan untuk yang part 2 TFTP. Nah, untuk yang topologi di bagian 1 ini ada internet, kemudian ada router yang nanti dijadikan sebagai default gateway, dan ada VM, di dalamnya ada FTP client-nya. Jadi dari FTP client menggunakan lewat router ini untuk mengakses FTP server di internet. Nah, pada bagian 1 ini kita lebih fokus ke dalam capture dari TCP ya, untuk FTP sessionnya. Nah, ini menggunakan VM CyberOps Workstation dan juga membutuhkan akses internet. Sedang untuk yang part 2 atau bagian 2 ini lebih fokus ke TFTP, di mana untuk topologi di mininetnya itu ada satu router, ada satu switch, dan ada 4 host. Untuk networknya, untuk yang host 4 ini di network 172.16.0.0 prefix 12, sedang untuk yang network di jaringan switch ini yaitu di 10.0.0.0 prefix 24. Nah, ini masing-masing IP yang dimasukkan atau diassign ya, diterapkan di dalam interface masing-masing perangkat. Untuk tujuannya, untuk bagian pertama kita disuruh untuk mengidentifikasi pada field header TCP menggunakan Wireshark, yaitu dari hasil FTP session ya. Kemudian untuk yang bagian 2 untuk mengidentifikasi field header UDP, sama menggunakan Wireshark tapi pada capture TFTP session. Nah, untuk skenario-nya ini ada sedikit teorinya, di mana ada dua protokol di dalam TCP/IP transport layer ya, di mana ada protokol TCP ya, yang didefinisikan di RFC 761 dan ada UDP yang didefinisikan di RFC 768. Nah, dua protokol ini mendukung ya protokol komunikasi di layer atas. Contohnya seperti TCP ini digunakan untuk transport ya, komunikasi yang mendukung protokol HTTP dan juga protokol FTP. Dan untuk yang UDP ini mensupport atau mendukung protokol DNS dan TFTP. Nah, pada bagian 1 ini kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis TCP protokol headernya ya, untuk file transfer menggunakan FTP. Nah, dari host komputer ke FTP server yang secara anonimus, kita menggunakan perintah di dalam terminal untuk bisa connect ke FTP server yang anonim ya, dan mendownload file. Untuk bagian 2 di lab ini kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis UDP, field header UDP ya, dan untuk TFTP, transfer antara dua host pada mininet. Nah, kebetulannya di sini menggunakan CyberOps Workstation untuk VM-nya dan juga butuh akses internet. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture FTP session. Nah, di sini untuk melihat field header di TCP untuk memeriksa ya apa saja. Langkahnya yang pertama, start ya, dan login ke dalam VM Workstation
Cyberbox session. Kemudian membuka terminal dan kita disuruh menjalankan warsak dengan diikuti atau dengan menggunakan perintah warsak dan diikuti tanda +n, tanda dan. Nah, fungsinya tanda ini supaya ini tetap berjalan di dalam background ya, proses background. Dan kita diminta untuk menjalankan warsak dan mengcapture di interface env0s3. Nah, baik, kita coba buka terminalnya. Warsak n. Nah, ini kebuka. Nah, ini kita diminta untuk mengcapture ini. Nah, kita coba capture. Kemudian yang berikutnya kita diminta untuk di sini membuka terminal yang lain untuk mengakses situs FTP ya, ftp.cdc.gov dengan username, dengan user dengan user anonymous dan tanpa menggunakan password. Baik, kita buka file, open new tab, ftp.cdc.gov. Ya, kita tunggu. Untuk name-nya tadi anonymous. Passwordnya tidak menggunakan password. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini, kita diminta untuk apa di sini? Gunakan perintah ls untuk melihat isi ya, dimana lokasi dari file readme yang nantinya akan kita download ya. ls. Wah, ini koneksinya lambat. Oke, sambil nunggu. Ini kalau berhasil munculnya seperti ini, kemudian mungkin kita menerima pesan file yang seperti ini ya. Nah, jika muncul pesan seperti ini, maka diasumsikan bahwa server FTP sedang mengalami down ya. Nah, namun kita dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya untuk menganalisis paket. Nah, paket yang sudah kita tangkap ya, kita capture. Oke, masukkan ini perintah ini. Kalau memang sudah muncul berhasil seperti ini, maka masukkan perintah get readme untuk mendownload ya, file ini. Kalau sudah selesai, sudah komplit, masukkan perintah quit untuk keluar dari FTP. Nah, tapi ini lama. Kita tunggu coba. Kalau lama, coba kita skip saja. Ini di modenya juga boleh kita skip. Stop the warsak capture. Nah, oke. No control. Nah, kan. Oke, quit saja. Quit. Kemudian stop the warsak capture. Nah, ini kita diminta untuk men-stop. Stop. Oke. Kemudian warsak ini capture ya beberapa paket dari sesi FTP ke dalam situs ftp.cdc.gov. Nah, untuk membatasi jumlah data untuk bisa dianalisis,
maka kita bisa menggunakan filter TCP dan IP address ya, menggunakan perintah ini. Kemudian klik play. Oke, kita tulis di sini TCP and nggak mau nih. Oh, TCP aja mungkin ya. TCP kalau TCP saja seperti apa nih? Harusnya bisa nih, TCP and IP address. Oh, bisa nih. Nah, address oke, 198.246.117.106 play. Oke, dapat seperti ini. Nah, di sini dapat play. Alamat IP 192.246.117.106 adalah alamat FTP CDC Gov. Coba kita lihat. Ini ya. Ini adalah alamat FTP CDC Gov pada Lab-NIC 2. Alamat IP mungkin berbeda-beda ya. Jika demikian, maka cari paket pertama yang memulai three-way handshake dengan ftp-cdc.gov. Alamat IP tujuan adalah alamat IP yang harus kita gunakan untuk filter kita. Jadi tadi kita memfilter alamat tujuannya ya. Baik, nah ini oke. Kemudian kita coba menganalisis. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, analisis field TCP. Setelah filter TCP diterapkan, 3 paket pertama di bagian atas ya, namanya urutan SYN, Cloudman, and ini ya, SYN. Nih di bagian 3 bagian atas nih. SYN nih. Jadi ada SYN, Cronus, Cloudman. Ini ada 3 nih. 3 bagian. Oke. Nah, ini mungkin berbeda ya. Three-way handshake. IP-nya. Coba kita filter lagi. Baik, nah ini TCP secara rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram ya, memverifikasi kedatangan datagram dan mengatur ukuran dari window ya. Untuk setiap pertukaran data antar FTP client dan server, sesi FTP baru dimulai pada akhir bla bla bla. Oke, kita lanjut. Nah, di Wireshark ini untuk yang informasi TCP dapat kita lihat di panel detail paket di bagian tengah ya. Nah, di sini
Kemudian highlight datagram TCP pertama dari komputer host dan expand bagian datagram TCP seperti pada gambar. Berarti di sini untuk yang TCP ini diklik buka seperti ya, di expand. Kemudian di bagian apa tadi? Dan datagram TCP ya, host pertama. Nah, ini TCP ini ya, like host pertama mana? Iya ini ya, betul. Ini nah nih. Kemudian ini coba ini apa nih? Oke, lanjut. Oke, dipilih seperti ini. Ini caranya gimana? Oke. Sebentar. Follow TCP stream. Kan ya. Ini so paket terus segmen coba lihat. Udah di expand. Oke, kita skip dulu. Nah, di sini terlihat ada TCP segmen ya. Ada TCP source port number, kemudian destination dan lain sebagainya. Wah, ini disuruh menjawab ya. Ini pertanyaannya, fill in the following information. Nah, ini ada source IP-nya kita lihat tadi. Source IP-nya
192 titik source IP ini. Source IP, lihat. Port 21 ini sumbernya dari 10, beda nih. Karena tadi ini ya, ini source IP-nya di sini kok 10.0215 ya. Baris. Ini source IP-nya beda nih. Oke, kita coba ini baca murnya. Nah, ini teorinya. Di gambar di atas maka dapat dijelaskan TCP source port number. TCP source port number memiliki host sesi TCP yang membuka koneksi. Nah, ini biasanya nilai acak 1.023. Coba kita lihat. Oke, kita lanjut aja. Kemudian TCP destination port. Ini ranknya dari 0 sampai 1.023. Dimana ini lain aplikasi seperti yang dijelaskan di dalam RFC 1700 seperti telnet, FTP, dan HTTP, dimana kombinasi dari alamat IP sumber, port sumber, dan IP tujuan dan port tujuan ini diidentifikasi di sesi pengiriman dan penerimaan. Nah, pada tanggapan di WireShark ini terlihat adanya port 21, di mana ini adalah port dari protokol FTP, di mana FTP
mendengarkan ya. Pada port 21 untuk koneksi klien FTP. Coba kita lihat. Nah, di sini FTP portnya mana nih? Port 21. Ini dari klien, dia melakukan koneksi sinkronus sinkronus mana nih? Ya, masukkan sini dan dapat balasan. Ini tujuannya nih, sumber nih sini memberikan balasan nih, mau permintaan di port 21 nih, port 21 memberikan balasan, kemudian dia ada permintaan lagi dari klien. Nah, nih kayak semacam penutup itu ya. Kemudian catatan dalam capture website ini sudah tadi. Nih ada sequence number ya. Sequence number menentukan jumlah oktet terakhir dalam sebuah segmen. Sequence number nih, sequence number oktet terakhir nih, sequence 0. Acknowledgement 1 0 itu, kemudian acknowledgement number ini oktet berikutnya dia penerima kode bit. Kode bit adalah manajemen dalam sesi pertukaran segmen ya, menggunakan kode. ACK itu maksudnya acknowledgement dari segmen yang diterima. Kemudian kalau synchronize ini ketika ada sesi TCP yang baru dinegosiasi ya, selama 3-way handshake. Dan finish selesai untuk request menutup sesi TCP. Window size ini berapa banyak oktet yang dapat dikirim ya sebelum menunggu acknowledgement. Dan urgent point ini flag saat pengirim perlu mengirimkan data urgent ke penerima. Dan untuk option ini hanya memiliki satu opsi saat ini ya, dan itu ditetapkan di dalam ukuran segmen TCP maksimum. Ini nilai opsionalnya. Nah, dalam penggunaan capture website yang sudah dari sesi pertama, ada bit sinkron diset dengan 1, sinkron tentang header TCP. Nah, ini beberapa file mungkin tidak berlaku untuk paket ini ya. Dari VM ke CDC. Nah, ini contohnya di sini ada source IP address. Ya, ini hasil dari website-nya. Source IP ini kalau di sini IP-nya ini 10.0.2.15. Kemudian untuk yang destination IP-nya dia destination ini kan ke sini 192.246.117.106. Port numbernya port number ini 54268. Untuk destination-nya ini 21. Sequence numbernya 0 ya. Kemudian untuk yang acknowledgement numbernya
acknowledgement number. Ini nggak ada ya, tidak ada ya. Ukuran Windowsnya nih, enam 4240 Windows size-nya. Headernya oh ya, ini numbernya not set ya. Oke, Windows size-nya nih 64 nih. Oke, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, lanjut yang berikutnya. Untuk capture yang kedua yang di filter WSAC ya, untuk FTP-CD mengakui permintaan dari VM. Nilai bit sin ACK. Cari yang sinkron ACK. Kalau ini kan sinkron. Nah, yang ini sinkron ACK. Ini source-nya berarti ini 198.246.117.10 nih. Nah, untuk destinasinya nih 10, portnya 21, sumbernya destination portnya ini 54, scan numbernya 0. Untuk yang acknowledgement numbernya 1. Header lengthnya berapa? Ini byte. Coba kita lihat sini. Port header length. Windows nih 6. Ini 6. Oh nih 4 ya. Windowsnya 64240. Oke, kemudian yang berikutnya tahap akhir, yaitu yang acknowledgement. Itu yang ini ya, tahap akhir ini berarti IP source-nya yaitu ini, source-nya ini 10.0.2.15, destination-nya ini. Kemudian nilai dari source number-nya ini destination port ini 21 ya, ini source-nya, portnya. Kemudian sequence-nya 1, acknowledgement-nya 1. Untuk Windows-nya ini apa namanya, size window-nya ini 64240. Oke, kemudian yang berikutnya setelah sesi TCP dibuat, lalu lintas FTP dapat terjadi antara PC dan server FTP, di mana klien FTP dan server berkomunikasi satu sama lainnya, tidak menyadari bahwa TCP memiliki kendali dan manajemen atas sesi tersebut. Ketika server FTP mengirimkan respon 2220 untuk FTP client, maka sesi FTP pada klien FTP mengirim acknowledgement ya.
ke sesi TCP di server. Nah, ini urutan di Wireshark-nya seperti ini. Respon. Oke, kita lihat responnya nih. Nah, nih. Respon 220. Oke. Ketika sesi FTP selesai, klien FTP mengirimkan perintah quit. Server FTP mengakui permintaan FTP dengan respon 221 goodbye. Nah, ini 221 goodbye. Ini kalau udah selesai gitu ya. Nah, ini kalau udah selesai nih. Ini login, respon login, respon 215. Oke. Lanjut di sini. Dengan melakukan filter FTP, seluruh urutan lalu lintas FTP dapat diperiksa Wireshark. Berarti urutan kejadian selama FTP. Nah, nih berarti coba kita filter menggunakan FTP. Nah, sini terlihat ada nih. Username anonymous bla 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 bla. Nah, ini username anonymous password kosong bla 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 bla. Oke, ini kalau melakukan filter FTP. Dalam contoh ini, server FTP tidak memiliki lebih banyak data untuk dikirim dalam stream. Ini menunjukkan segmen dengan pin flag yang diatur dengan frame 149. Oke, kemudian part 2. Di part 2 kita menggunakan Wireshark untuk merekam dari sesi FTP dan bersaliter UDP. Oke, pada tahap 1 ini start mininet dan TFTP service. Mulai start mininet dengan masuk ke CyberOps sebagai tadinya. Ya, kita coba masuk ke terminal ya. Ini terminal saja. Sudo lab.support files script CyberOps topo CyberOps.
ada yang salah. Ini disuruh menggunakan perintah ini. Oh, coba cek sudo lab.support.files script saveropstop.py. Kok nggak ada ya? Oh, coba masuk ke nggak ada di sini. Coba masuk ke home. Sini salah tadi, di desktop tadi. ls masuk ke sudo labs, sudo lab. Oke, nah sudah masuk sini. Extend, kita langsung ikutin perintahnya. Ini topologi yang ada. Extend H1 H2. Nah, di jendela pada terminal H1 jalankan server TFTPD menggunakan script yang disediakan, yaitu ini home analysis bla 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 bla. Ini di H1 nih, slash home analysis labs file script start tftp.sh. Oke, sudah. Langkah berikutnya create ya, buat file teks pada prom H1. Nah, perintahnya ini. Oke. So this file contain my tftp data. src tftp my tftp data. No way. Oh, srv. Oke, coba kita buka dengan menggunakan cat srv. Oke, dan nih, this file contain my tftp data. Oke, kemudian karena ukuran keamanan untuk file nama di penerima harus sudah ada di dibuat. Oke, masuk ke H2. Torch my tftp
data. Oke, kemudian mulai mengcapture Wireshark. Ya, kita buka Wiresharknya. Nih, close. Capture lagi. Nah. Bentar. Apa nih? Boleh masuk. Nah, disuruh tutup dulu nih. Oke. Udah seperti ini, masuk Wireshark. Mulai Wireshark masuk H1. Dari edit preference, kemudian pilih yang protokol ke bawah, UDP, cari yang UDP. UDP, kemudian klik validasi UDP. Oke. Wah, ini yang mana ya? Oh, H1-nya berapa nih? H1, interface H1 ETH0. H1 mana ya? H1 kita lihat minitnya. Jadi modulnya H1. H1 berarti di switch 11 ya. H1 10.0024 24 R1
S1 Ethernet masuk di sini ya. Coba start ya, start, kemudian masuk ke H2 mulai sesi masukkan data ini di H2 dari H2 ke ini H1, berarti di FTP 10 0 0 1 1 min C get my data nih. Oke. Nah, coba kalau sudah stop. Udah sedikit ya. Kemudian di FTP, wah nggak ada nih. Kita ulang lagi. Salah. Oke. Coba yang ini coba. Masuk ke sini. Nih. Move my data 1. Oke, karena biar tidak sama. Oke, coba kita download lagi. Nah, dah. Kalau sudah, untuk warsaknya kita stop dan di FTP. Oke, ada 3 ya. Ya, oke, sudah. Kemudian kita coba jawab. Nah, detail nih. Untuk UDP header, nih kita lihat di sini. UDP timestamp di FTP. Ya. Source IP, source-nya ini 10.0.0.12, destination-nya
40.0.0.11 untuk source port numbernya, source port number 60017, destination portnya 69, UDP lengthnya, message-nya untuk pesan berapa nih? Nih checksumnya nih, UDP checksum, pesannya apa nih, panjang pesan link. Oh ini 32, nah ini 32 betul. Oke, kemudian yang berikutnya yang frame berikutnya, yang satunya. Nah ini untuk yang source IP-nya 11, destination 12, source portnya ini source IP, source IP 11, destination 12, kemudian portnya, source portnya 44674, kemudian destination-nya ini 60017, panjang untuk message UDP-nya ini 46, UDP checksumnya ini Alex bla 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 incorrect. Oke, ya kalau sudah, tahap berikutnya ini sudah dijawab, sudah clean up. Peluang ini kita akan mematikan dan membersihkan mininet. Nah, ini terminal quit. Pada terminal ini kita close saja untuk warsaknya, close. Kemudian di terminal mininet ini ketik quit. Oke, kemudian untuk membersihkan proses file yang dimulai pada mininet kan sudo mn-c cyberops. Oke, sudah selesai. Selamat mencoba dan belajar.